Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kompetensi di kelas 9, yaitu tentang persamaan kuadrat. Pada bab 1 kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat dan juga bentuk akar. Sebagian dari konsep itu akan bisa bermanfaat di dalam pembahasan persamaan kuadrat. Walaupun ada beberapa konsep yang lainnya, yaitu terutama sekali di kelas 7 dan kelas 8 yang akan mensupport pemahaman materi persamaan kuadrat ini. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang persamaan kuadrat, marilah kita lihat beberapa pendahuluan yang ada kaitannya dengan materi kita ini. Yang pertama tentu kita harus mengetahui dulu definisi apa itu persamaan. Bapak sebenarnya tidak akan menjelaskan secara mendalam karena ini terkait dengan materi kelas 7 yang kita sama-sama sudah memahaminya, bahwa kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan itulah yang dimaksud dengan persamaan. Apa yang dimaksud dengan kalimat matematika terbuka? Yaitu kalimat matematika yang memungkinkan kepada pengamat, pembaca untuk menginputkan sesuatu ke dalam kalimat tersebut, sehingga setelah kita menginputkan sesuatu terhadap kalimat tersebut, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang tertutup. Dan kalau sudah tertutup, berarti kalimat itu memiliki nilai kebenaran, baik bernilai benar ataupun bernilai salah. Itu tergantung dari bagaimana atau kuantitas apa yang kita inputkan ke dalam kalimat tersebut. Nah, ini sebagai contoh dari persamaan-persamaan yang dimaksud ya. Bisa kita lihat karakteristiknya. Yang pertama, ini merupakan kalimat matematika. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan ini bersifat terbuka. Apa yang dimaksud dengan terbuka? Di sini ada suatu nilai yang digantikan dengan huruf yang kita sebut sebagai variabel, ya, di mana kita bisa menginputkan atau mensubstitusikan. Arti mensubstitusikan ini mengganti nilai ini dengan nilai yang kita inginkan. Dan setelah nilai itu kita tentukan, maka kalimat ini atau persamaan ini akan menjadi kalimat matematika yang tertutup, yang akan mempunyai nilai benar atau salah. Umpamanya kita masukkan angka 2 di sini, maka jelas kalimat ini akan menjadi kalimat yang salah, karena 2 ditambah 5 bukan 0 ya. Tetapi apabila kita masukkan negatif 5 ke dalam persamaan ini, maka persamaan ini akan menjadi kalimat yang tertutup dan bernilai benar. Dua contoh ini sudah kita bahas di kelas 7. Inilah yang dimaksud dengan persamaan linier, ya, karena sifatnya diantaranya memiliki variabel dan berpangkat 1. Nah, seperti ini juga ya, berpangkat 1. Sedangkan untuk yang berpangkat lebih dari 1, umpamanya contoh yang ketiga ini, dan ini berpangkat 2, inilah yang akan kita dalami pada pembahasan kita kali ini, yaitu persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat ini didefinisikan persamaan yang mengandung variabel berpangkat paling tinggi 2. Artinya, di dalam persamaan kuadrat, yang pertama tentu harus mengandung kalimat yang terbuka, artinya di dalamnya terdapat variabel-variabel, dan variabel itu paling tinggi harus berpangkat 2. Sehingga
dibuatlah ya bentuk umum sebagaimana yang kita lihat ini, seperti ini, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan persyaratan a tidak boleh bernilai 0. Mari kita pahami dulu kalimat ini. A, B, dan C ini adalah sebenarnya bilangan, ya. Bilangan-bilangan yang tertentu. Apabila berdampingan dengan variabel, ini dinamakan dengan koefisien. Jadi A dan B ini koefisien, sedangkan C yang tidak berdampingan dengan variabel manapun, berdiri sendiri, ini disebut sebagai konstanta. Ya. Jadi nanti kita bisa menentukan berapa saja bilangan pengganti untuk A, B, dan C. Ya, tentunya dalam bilangan real. Kemudian nanti kita akan melihat lagi satu hal, yaitu dipersyaratkan A tidak boleh 0. Kenapa dipersyaratkan seperti ini? Sebab andai kata saja kita tidak batasi A tidak 0, artinya 0 dibolehkan untuk mendampingi variabel x pangkat 2, maka 0 dikali x pangkat 2 hasilnya kan 0. Dan itu akan menyalahi kepada definisi persamaan kuadrat itu sendiri yang mempersyaratkan variabel pangkat tertingginya adalah 2. Maksudnya variabel berpangkat paling tingginya 2. Apabila ini hilang, suku ini hilang, maka hanya ada bx plus c sama dengan 0. Dan ini bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier. Makanya persyaratan A tidak boleh 0 adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri lagi untuk terbentuknya persamaan kuadrat. Nah, ini beberapa contoh untuk menguji kefahaman kita tentang definisi persamaan kuadrat ini. Kita ambil contoh yang A. X kuadrat plus 5x min 9. Ini lengkap sekali Bapak kira ya. Unsur A-nya ada, B-nya juga ada, C-nya ada. Maka ini sudah pasti persamaan kuadrat. Bagaimana dengan yang B? Ini juga sama. Komponen-komponen yang diperlukan untuk terbentuknya persamaan kuadrat lengkap ada ya semua. Maka ini pun dikategorikan persamaan kuadrat. Nah, yang C, jawabannya bukan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena ada pangkat variabel yang melebihi 2, ya, x pangkat 3. Sehingga ini bukan disebut persamaan kuadrat, ya. Karena variabelnya itu berpangkat paling tinggi 2. Gitu. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Ini variabel berpangkat paling tinggi 2 ada, tapi di sini kehilangan unsur yang kedua, bx. Ya. Apakah ini bisa disebut sebagai persamaan kuadrat? Jawabannya ya. Jadi yang mentidakbolehkan itu adalah apabila A-nya yang 0. Kalau B mau 0 atau C mau 0 sekalipun, dua-duanya 0, ini nggak apa-apa. Masih disebut sebagai persamaan kuadrat. Tapi kalau A yang 0 atau kehilangan koefisien ataupun maksud Bapak adalah variabel yang berpangkat 2, ini yang jadi masalah ya. Nah, ini terjadi pada soal nomor E. Sehingga gagal disebut sebagai persamaan kuadrat karena dia kehilangan variabel yang berpangkat 2. Ini diakibatkan nilai A-nya yang 0. Oke, kita lanjutkan dengan istilah yang lain ya dalam persamaan kuadrat. Dikenal adanya akar-akar persamaan kuadrat. Sebagaimana kita mempunyai misalnya bilangan 25, maka akar 25 itu nilainya adalah 5. Dan sebenarnya dengan negatif 5. Kenapa? Karena 5 dikuadratkan hasilnya 25. Nah, begitu juga dengan akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan lihat kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Tapi lebih mendetail lagi kita lihat definisinya. Apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Ini dalam istilah yang lain sering disebut juga dengan penyelesaian.
Bahkan ada juga yang ya menyebutnya dengan istilah solusi dalam beberapa literatur. Silakan saja. Dan variasinya dalam persoalan nanti ada himpunan penyelesaian. Bukan penyelesaian saja, tapi himpunan penyelesaian. Nah, itu nanti akan diperdalam lagi oleh kita. Namun, istilah yang populer adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Di sini dituliskan nilai-nilai, artinya nilainya tidak satu. Memang untuk persamaan kuadrat ini, akar-akarnya itu berbeda dengan persamaan linear. Ini berjumlah 2, maksimal 2. Tidak ada lagi, memang hanya 2. Hanya 2. Kemudian, apa yang dimaksud dengan memenuhi persamaan kuadrat? Artinya nilai-nilai X ini ketika disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu akan menjadi benar. Kita lihat contohnya supaya lebih realistis ya, kita memahami definisi ini. Misalnya kita punya persamaan X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Maka, kalau kita punya nilai 1, ya itulah yang disebut dengan akar persamaan kuadrat. Karena ada 2, kita kasih indeks X1, kemudian juga nilai 4, kita sebut saja X2, jadi X1-nya 1 dan X2-nya 4. Ini disebut akar dari persamaan X kuadrat min 5X plus 4. Berdasarkan definisi bahwa ini disebut akar bila memenuhi persamaan kuadrat atau jika disubstitusikan bernilai benar. Kita lihat pembuktiannya. Ternyata X1 atau X sama dengan 1 ketika disubstitusikan, ini hasilnya 0. Maksud disubstitusikan, digantikan nilai-nilai X oleh angka 1 ini, oleh bilangan 1 ya. 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 4, kita hitung saja. 1 dikurangi 5 negatif 4 plus 4 hasilnya 0. Bagaimana dengan 4? Kita coba substitusikan saja. Berarti 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 plus 4 ya. 16 dikurangi 20 hasilnya negatif 4 ditambah 4 juga 0. Berarti X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 4 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Nah, sebenarnya angka-angka ini tidak mudah kita dapatkan. Ini hasil dari bisa jadi mungkin uji coba, karena domain atau ranah ataupun kesempatan kita untuk mendapatkan akar ini sangat luas. Bilangan itu banyak ya. Kalau kita bicara bilangan bulat saja tidak terhitung ya. Nah, maka dicoba satu-satu mana nilai-nilai X yang memenuhi. Maka itulah yang akan menjadi akar. Nah, hasilnya dari percobaan-percobaan yang dilakukan terangkum X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 sebagai akar-akar persamaan. Menarik sekalian. Nah, coba kita terapkan ya untuk persoalan yang lain. Nah, misalnya kita punya persamaan X kuadrat plus 6X min 7 sama dengan 0. Kira-kira X1 berapa dan X2 berapa yang akan menjadi akar-akar persamaan ini? Ya, baik. Yang pertama kita akan temukan bahwa nilai akar untuk bilangan untuk persamaan ini yang pertama adalah 1. Mengapa? 1 dikuadratkan 1 tambah 6 kali 1 7. 6. 1 tambah 6 hasilnya 7, 7 dikurangi 7 0 ya. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah negatif 7. Kita coba itu. Negatif 7 dikuadratkan 49. 6 kali negatif 7 negatif 42 dikurangi 7 negatif 49. 49 dikurangi 49 hasilnya juga 0 ya. Apakah kita akan mendapatkan X3 baik untuk soal yang ini maupun yang ini? Sama sekali kita tidak akan pernah bisa mendapatkan nilai X3 walaupun kita sudah mencoba seluruh bilangan yang lain untuk dicalonkan sebagai akar persamaan. Karena sekali lagi bahwa untuk persamaan kuadrat itu hanya ada
dua akar-akar persamaan kuadrat saja. Gitu. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk mendapatkan nilai X3. Tapi kalau kalian penasaran, silahkan saja coba sendiri. Dan sekali lagi Bapak sampaikan, tidak akan pernah menemukan nilai X3 untuk akar-akar persamaan kuadrat. Nah, timbul pertanyaan pada diri kita semua bahwa kalau seandainya untuk mencari akar itu harus dengan cara coba-coba, kita akan kehabisan waktu tentunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan persamaan kuadrat. Maka akhirnya dicarilah oleh beberapa pakar matematika langkah-langkah ataupun metode yang bisa kita gunakan untuk mencari akar. Ternyata metode itu bukan metode yang asing. Inilah yang Bapak maksudkan materi kelas 8 nih kalau tidak salah. Jadi kita recall materi-materi yang sudah kita pelajari baik di kelas 7 maupun kelas 8 ya. Apa itu memfaktorkan? Masih ingat apa itu memfaktorkan? Baik ya. Memfaktorkan itu adalah mengubah bentuk aljabar penjumlahan maupun pengurangan menjadi bentuk perkalian ya. Kita sudah mempelajarinya kalau tidak salah di kelas 8 ini. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, kita ambil contoh misalnya ada soal demikian. Tentukan akar-akar dari X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Lumrahnya kita hitung atau kita tentukan akar-akar ini dengan coba-coba ya. Tetapi dengan metode memfaktorkan, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Hanya 4 baris saja ya. Kita mengerjakan soal ini, ketemu hasilnya. Ini soal yang sama dengan soal yang tadi sudah ditampilkan dan kita tahu jawabannya 1 dan 4. Sesuai dengan metode coba-coba ya, 1 dan 4. Nah, di mana letak langkah pemfaktorannya itu? Di langkah yang kedua. Bentuk persamaan X kuadrat min 5X plus 4 ini adalah bentuk jumlah ataupun bentuk pengurangan. Maka kita ubah menjadi perkalian suku 2 ya, bentuk aljabar suku 2. 1 2 1 2 ya. Nah, kita mungkin penasaran kenapa hasilnya seperti ini, X min 4, X min 1. Jangan-jangan ini coba-coba lagi. Tidak. Sekarang kita tidak menggunakan unsur coba-coba. Nah, ini langkah-langkahnya. Iya. Baik, kita lihat konstanta dari persamaan tersebut, yaitu plus 4. Nah, plus 4 ini kita faktorkan. Yang kita tahu faktornya adalah 1 dan 4. Kenapa 1 dan 4? Karena 1 dikali 4, 4. Yang kedua adalah 2, 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 juga 4. Ketentuannya, bila bertanda plus, maka nanti dua bilangan ini harus dikasih plus-plus atau min-min. Nah, dari mana kita tahu hal itu? Nanti kita ceritakan lagi. Nah, dua pasangan bilangan faktor dari 4 ini, kemungkinan jumlah atau pengurangannya adalah 3, 5, dan 6 untuk pasangan pertama, 1, 4. Kapan 3? Kalau salah satu bertanda negatif ya. Misalnya ini negatif, berarti 4 dikurangi 1, 3. Kapan 5? Ketika dijumlahkan. Ya. Kemudian ini 6 salah ini. Tidak ada 6 ya. Maaf. Jadi 3 dan 5. Kemudian untuk pasangan kedua, kemungkinannya 0. Kalau salah satu bertanda negatif. 2 kurang 2, 0. Atau 4 kalau dua-duanya bertanda positif. Nah, sekarang kita lihat bilangan yang kedua sebagai koefisien dari X adalah negatif 5. Ya. Atau kita 5 yang kita ambil 5 saja. Di mana nih pasangan yang mungkin? Pasangan yang mungkin tentu adalah 1, 4. Maka 1, 4 ini yang kita pilih. Ini kita anggap tidak ada saja. Sehingga bilangan yang mungkin akan menjadi bilangan atau konstanta pada suku 2 ini adalah 1 atau 4. Lalu bagaimana menentukan positif dan negatifnya? Positif dan negatifnya ini ditentukan dengan aturan seperti ini. Untuk 4 yang positif berarti kita pilih
plus plus atau min min. Umpamanya kita ambil plus plus, plus plus. Kita jumlahkan 1 ditambah 4 berapa hasilnya? 5. Apakah ini 5? Bukan, ya. Ini negatif 5. Berarti pilihannya jatuh kepada ketentuan yang kedua, yaitu harus bertanda min dua-duanya. Di sini min, juga di sini min. Kita jumlahkan hasilnya negatif 5. Sudah cocok. Maka kita siapkan kurung yang di dalamnya X dan X. Kemudian bilangan tadi yang sudah kita tentukan berapa nominalnya, kemudian juga sudah kita tentukan bagaimana tandanya, kita tinggal substitusikan saja atau tinggal kita sandingkan saja dengan variabel X, ya, min 4 dan negatif 1. Pilihan kita negatif 1 dan 4 dan negatif 4. Nah, ini dia hasil perkaliannya. Mungkin kita tidak yakin atau belum yakin apakah itu benar, ya. Nah, kebetulan Bapak sudah menuliskan potretannya di belakang, bahwa kalau X min 4 dikali X min 1, X kali X, X kuadrat, X kali negatif 1, negatif 1X, negatif 4 dikali X, negatif 4X, dan negatif 4 kali negatif 1, plus 4. Hasilnya menjadi X kuadrat, negatif atau min 5X, yaitu min 1 dikurangi 4, min 5X plus 4. Dan ini sama dengan soal. Artinya, apabila kita mengubah soal ini menjadi bentuk perkalian dengan metodologi mendapatkannya seperti ini, maka kita akan mendapatkan bentuk yang setara. Dan ini yang kita harapkan. Tidak boleh kita menuliskan bentuk lain di sini yang kalau dikalikan hasilnya berbeda dengan soal tentunya. Tidak boleh, ya. Maka kita harus menentukan hasil perkalian suku 2 yang kalau kita kalikan benar-benar setara dengan soalnya. Nah, seperti itu. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Maka kok langsung ada kalimat begini, ini juga menjadi satu pertanyaan. Alasannya demikian. Kalau kita punya dua bilangan, umpamanya kita misalkan dua bilangan itu A dan B, kita kalikan hasilnya 0, maka kemungkinannya adalah pertama, nilai A sama dengan 0. Jelas, ya. Kalau nilai A-nya 0, coba 0 kali B berapa? 0. Berapapun nilai B, hasilnya pasti 0. Atau B-nya yang 0. Atau B-nya yang 0. Jadi berapapun nilai A, kalau B-nya 0 pasti menghasilkan 0. Ini memang sudah menjadi satu ketentuan yang tidak bisa terbantahkan, ya. Jadi kalau dua bilangan dikalikan menghasilkan 0, kemungkinannya nilai A-nya yang 0 atau nilai B-nya yang 0. Nah, akibat dari premis ini diterapkan ke sini. Kan anggap saja X min 4 itu A, dikali X min 1 itu B. A dikali B hasilnya 0. Berarti kemungkinannya nilai A sama dengan 0, yaitu X min 4, atau nilai B yang 0, yaitu X min 1 sama dengan 0. Ya. Jadi ini sebenarnya statement atau pernyataan yang dibuat sebagai akibat dari adanya kalimat atau frasa X min 4 kali X min 1 sama dengan 0. Gitu, ya. Nah, dengan kita membuat satu kalimat ini, X min 4 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 4. Kenapa ya? X min 4 sama dengan 0 kan ini persamaan linear, ya. Berarti nilai berapa yang akan menjadikan kalau dikurangi 4 hasilnya ya 4. Gitu, ya. Berapa yang menyebabkan 0 apabila dikurangi 1? Ya 1. Nah, ini adalah solusinya atau penyelesaian atau disebut juga akar-akar persamaan kodrat sebagai hasil dari penyelesaian soal tentukan akar-akar dari X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Jadi nanti kita dalam kertas jawaban cukup ditulis seperti ini saja, tidak usah dengan skemanya itu silakan saja dituliskan di dalam kertas yang lainnya. Dengan tulisan seperti ini cukup untuk dikatakan sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Nah, untuk lebih memahami lebih lanjut, Bapak akan tampilkan beberapa contoh soal, dan contoh soal ini mewakili model-model atau tipe-tipe di dalam seluruh persoalan.
Bapak lihat akan memperlihatkan yang pertama contoh 1 sebagai model tipe 1. Ini tidak asing bagi kita karena ini sama dengan contoh yang sudah Bapak tampilkan pada slide sebelumnya. Berarti kita jawab x kuadrat min x min 20 sama dengan 0, dan hasil perkaliannya x plus 4 dan x min 5 sama dengan 0. Ya. Kita coba lihat dari mana angka plus 4 dan negatif 5 ini. Oke, kita ambil ujungnya negatif 20, dan kemungkinannya banyak untuk menghasilkan 20 ini ya. Bisa 1 kali 20, bisa 2 kali 10, bisa 4 kali 5. Dan yang kita anggap bisa menghasilkan berapa bilangan B ini? Negatif 1 ya, adalah pasangan 4 dan 5. Pasangan yang lainnya terlalu jauh, 4 dan 5. Lalu karena ini bertanda negatif, sebagaimana tadi dalam skema, maka salah satu harus bertanda negatif, atau salah satu harus bertanda positif. Nah, kita tentukan supaya jumlahnya negatif 1, dan hasilnya seperti ini. 4 lah yang bertanda positif, sedangkan 5 bertanda negatif. Sehingga hasilnya benar ya, yaitu negatif 1 atau menjadi koefisien dari X. Nah, bilangan plus 4 dan bilangan negatif 5, kita siapkan kurungnya, akan menjadi pendamping untuk masing-masing variabel ya, X. Yang pertama X plus 5 dan yang kedua X min 5. Ini silakan coba juga dikalikan apakah hasilnya sama dengan ini. Sambil latihan silakan coba di waktu yang lain ya. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan X plus 4 sama dengan 0 atau X min 5 yang sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat bahwa X sama dengan negatif 4. Bapak dulu mudahnya begini saja lah. Ini pindah ruas ke kanan, kalau bertanda plus menjadi min. Kemudian yang min pindah ruas menjadi bertanda plus ya. Ya, kalau kita uji secara algoritmis ya, ini kita cek aja apakah negatif 4 ditambah 4 0, ya tentu benar ya. Apakah 5 dikurangi 5 hasilnya 0 juga benar gitu. Nah, jadi kalian jawab dengan redaksi semacam ini sudah cukup ya, dan kami anggap sebagai jawaban yang benar. Oke, ini contoh 2 yang merupakan model tipe 2. Apa bedanya model ini dengan model pertama? Bedanya adalah pada suku yang pertama atau suku yang variabelnya pangkat 2. Di model yang pertama tidak ada koefisien pendamping X kuadrat, sedangkan di sini ada angka tertentu sebagai pendampingnya. Nah, ini agak rumit sedikit, tetapi insya Allah masih dalam penguasaan ataupun ada dalam kemampuan kita untuk menjawabnya. Coba kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Dua bilangan ujung ini kita kalikan, yaitu 3 dan negatif 2. Hasilnya negatif 6. Nah, negatif 6 inilah yang kita urai berdasarkan faktornya. Jadi, kalau yang pertama tadi kan hanya ujungnya saja, yaitu pada angka konstanta. Sekarang, konstanta dengan koefisien dari variabel X kuadrat kita kalikan. Hasilnya negatif 6, ya kan? Negatif 6 ini kita uraikan berdasarkan faktornya, dan yang terpilih adalah seperti ini, plus 6 dan negatif 1. Plus 6 dan negatif 1, karena kalau dijumlahkan hasilnya plus 5 ya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan kurung. Nah, ini ada perbedaan dengan yang pertama. Kalau tadi X dengan X, sekarang 3X dengan X, karena nanti dikalikan hasilnya akan menghasilkan 3X pangkat 2. Jadi kalau ini soalnya umpamanya 7X kuadrat plus 5X min 2, maka kita siapkan kurung bukan 3X dengan X, tapi 7X dengan X. Gitu. Bagaimana Pak kalau ininya 6X kuadrat? Ya,
kalian bisa pilih 6x dengan x atau 3x dengan 2x gitu. Ya, mudah-mudahan tidak susah memahaminya. Nah, selanjutnya dari dua bilangan 6 dan negatif 1 itu kita pilih mana yang bulat ketika dibagi oleh 3. Jadi kalau ininya 5 misalnya, maka kita upayakan dibagi dengan 5. 7 berarti pembaginya juga 7. Nah, di antara 6 dan negatif 1 ini yang paling bisa kita bagi sehingga hasilnya bilangan bulat ya 6 ya. 6 dibagi 3 hasilnya plus 2. Nanti plus 2 ini kita kita letakkan berseberangan dengan pembaginya. Jadi kalau kurung yang ada 3x-nya di sini berarti 2-nya ditaruh di sini. Nah, sedangkan yang angka yang tidak dibagi negatif 1 kita letakkan di sebelahnya gitu. Nah, sehingga kita menghasilkan perkalian bentuk kali maksudnya dari persamaan kuadrat ini 3x min 1 dan x plus 2. Nah, ya. Jangan lupa dibubuhkan sama dengan 0 karena kita bicara persamaan. Udah, kalau kita sudah dapat ininya, ini memang yang perlu kita tekankan karena ini yang paling susahnya ya. Mengubah bentuk jumlah menjadi bentuk perkaliannya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini ya kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, maka 3x min 1 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Nah, ini ada langkah yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ini kita pindah ruaskan, jadi 3x sama dengan 1, ini kita pindah ruaskan, x sama dengan negatif 2, berarti nilai x sama dengan 1 dibagi 3 atau 1/3 ya. Nah, ini akar-akar persamaannya untuk soal B. Oke, sekarang kita coba melihat contoh 3 yang merupakan model atau tipe 3. Iya. Sebagaimana yang kita lihat sebelumnya bahwa soal ini pun harus kita jawab dengan mengubah bentuk jumlah menjadi bentuk kali. Langkah-langkahnya adalah kita ganti, sedapat mungkin kita ganti angka 9 ini menjadi bentuk kuadrat. Tentu mudah kita dapatkan yaitu 3 pangkat 2 ya. Oke, kalau sudah begini bagaimana nih? Di antara kalian mungkin ada yang masih ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Ini rumus baku yang bisa dibuktikan. Tapi sekali lagi Bapak tidak akan membuktikan ini sebab ini sudah dipelajari di kelas 8. Nah, kita terapkan saja rumus ini ke dalam soal sehingga kita bisa dapatkan bentuk kali. Dan bentuk x kuadrat min 3 kuadrat ini sudah sama dengan bentuk rumus ini. A kuadrat min B kuadrat. Berarti hasilnya demikian ya. X min 3 dikali X plus 3. Bukan X min 9. X min 3 hasil kuadrat dari 9 ya. Dikali X plus 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X min 3 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, ini contoh-contoh atau model-model yang akan kita jumpai di dalam soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pahami model ini. Pahami juga bagaimana menyelesaikannya. Ya. Nah, yang kedua, anak-anakku sekalian, tadi kan disebut sebagai metode memfaktorkan. Ya. Yang kedua ini dengan rumus kuadratis disebutnya. Kenapa? Karena memang ini dihasilkan dari penurunan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat diolah sedemikian rupa, Bapak tidak akan menjelaskan dan di buku paket ini sudah ada dalam pertemuan di video pembelajaran ini akan terlalu panjang apabila penurunan rumusnya dituliskan di sini. Silakan saja kalian buka ya, buku paket BSE Matematika yang sudah Bapak bagikan di WA Group
Dan hasil akhirnya adalah X12. Jadi X12 ini artinya akar-akar persamaan kuadrat X1 atau X2 gitu. Itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Siapa A, B, C-nya? Ya dihasilkan dari soal persamaan kuadrat. Ini A-nya, nanti ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Nah, rumus ini Bapak sarankan, bahkan Bapak tekankan, tolong dihafal. Jangan sampai kita tidak hafal dengan rumus ini, karena nanti dalam persoalan itu akan menjadi suatu batu sandungan apabila kita tidak hafal dengan rumus ini. Gitu. Ya. Kita coba lihat dalam persoalan. Misalnya kita dihadapkan dengan persoalan 2x kuadrat plus 7x plus 3 harusnya ada sama dengan 0. Sama dengan 0. Berapa nilai akar-akarnya? Nah, kita kenali dulu. Berapa nilai A? A-nya adalah 2. Berapa nilai B? B-nya 7. Berapa nilai C? 3. Berarti kita jawab, ya rumusnya seperti ini. B-nya ganti dengan 7. Berarti min 7. Plus minus, B-nya ganti dengan 7 juga, 7 kuadrat. Min 4AC, A-nya 2, C-nya 3. 4 kali 2 kali 3 per 2A. 2 kali 2. Hasilnya adalah demikian. Kok 5 ya? Dari mana nih 5? 7 kuadrat 49. 4 kali 2, 8 kali 3, 24. 49 dikurangi 24, hasilnya 25. Berarti yang ada di dalam akar ini adalah 25. Akar 25 berapa? 5. Gitu. Jadi min 7 plus minus 5 per 2 kali 2, 4. Ya. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana untuk X1 dan X2-nya? X1 kita dapatkan dengan jalur atas. Negatif 7 ditambah 5. Hasilnya negatif 2 per 4. Negatif 2 per 4 berarti diperkecil negatif 1 per 2. X2 kita gunakan jalur bawah. Negatif 7 min 5. Berarti negatif 7 dikurangi 5, negatif 12 dibagi 4. Hasilnya negatif 3. Jadi X1-nya negatif 1 per 2 dan X2-nya negatif 3. Nah, ini betapa mudahnya ya. Dengan rumus ini hanya kita tinggal substitusikan, maka kita akan dapatkan hasilnya. Sehingga rumus ini cenderung digunakan untuk mendapatkan nilai akar secara hitungan matematis dalam program komputer. Ini bisa kita susun di Excel ya, rumus ini. Sehingga ketika kita tampilkan satu soal persamaan kuadrat, maka Excel nanti akan memproses karena rumusnya ada, hasilnya berapa untuk akar-akar X1 maupun X2. Anak-anakku sekalian, itu saja mungkin penyampaian video pembelajaran kali ini. Dan setelah ini masih ada video pembelajaran kaitannya dengan fungsi kuadrat. Kita nantikan saja pada video pembelajaran berikutnya. Sebagaimana biasa, setelah kita menyimak video pembelajaran ini akan Bapak tampilkan juga atau akan Bapak berikan kepada kalian latihan-latihan soal. Tolong dikerjakan karena itu adalah latihan yang akan menjadikan kalian lebih mendalam memahami materi persamaan kuadrat ini. Demikian, mudah-mudahan kita diberi kelancaran untuk memahami materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.